معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أسابكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad wa ahli baitihi tayyibin tahirin wa ala ashabihi al-muntajabin al-mayamin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ayyuhal hadirun al-kiram, a'azzakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan: Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul aliyyul azim. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenarnya yang dibuktikan dengan semakin dekatnya kita kepada semua hal yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, serta kita jauhkan diri kita dan keluarga kita dari semua hal yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, berkaitan dengan takwa, kita pada hari ini melaksanakan Shaum Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan insyaallah kita semua sudah hafal ayat ini, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum,
sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kalian, yaitu puasa tersebut, la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya bertakwa. Maka yang perlu untuk kita titik beratkan adalah bahwasannya ibadah kita dalam melaksanakan shaum ini untuk melahirkan diri kita yang baru, yang lebih bertakwa. Bukan tujuannya untuk diet misalnya, bukan tujuannya untuk hanya kesehatan misalnya, tetapi tujuan kita lillahi ta'ala agar kualitas takwa kita semakin meningkat. Dalam satu asar yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang mana beliau pada satu saat bertanya kepada salah satu sahabat yang lain, yang mana pada masa pemerintahan beliau, sahabat ini mendapatkan mandat menjadi imam tarawih yang pertama kali, yaitu sahabat Ubay bin Ka'ab. Saat itu Sayyidina Umar bertanya kepada sahabat Ubay, apa sebenarnya takwa itu? Ketika sahabat Ubay bin Ka'ab ditanya tentang takwa ini, beliau balik bertanya kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, apabila kita atau engkau berjalan di jalanan yang mana jalan itu banyak benda tajam, ada duri-duri yang bertebaran, apa yang kamu lakukan? Apa yang Anda lakukan? Maka Sayyidina Umar menjawab, tentu saya akan berhati-hati dalam berjalan itu. Jangan sampai kaki saya terkena duri atau benda tajam. Maka mendengar jawaban dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, sahabat Ubay bin Ka'ab mengatakan, itulah takwa. Jadi banyak definisi, tetapi intinya adalah kita berhati-hati di dalam hidup ini. Jangan sampai kita membinasakan diri kita, baik sengaja maupun tidak sengaja. Itu hakikat takwa sebenarnya. Maka ketika di dalam kondisi kita melaksanakan shaum Ramadan ini, di mana kita lebih mudah untuk meningkatkan takwa kita, maka mari kita senantiasa berhati-hati. Yang mana apabila kehati-hatian kita di bulan Ramadan ini sudah berjalan dengan baik, maka nanti begitu malam takbir menjelang satu Syawal, pada satu Syawal, jangan sampai kita kehilangan ini lagi. Karena ketika kita kehilangan yang namanya takwa, rugi serugi-ruginya. Bahkan untuk membuat kita berhati-hati, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di beberapa ayat di Al-Qur'an yang insyaallah akan coba kita sampaikan pada kesempatan kali ini, hanya beberapa saja yang berkaitan dengan penyesalan-penyesalan. Jadi kita semuanya itu akan mengalami penyesalan-penyesalan ini apabila kita tidak berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Apa saja yang bisa membuat kita menyesal nanti? Yang pertama misalnya, ketika kita salah mengambil teman dekat. Al-arwahun junudun mujannadah. Arwah itu berkelompok-kelompok, mengelompok sesuai dengan yang aromanya sama. Ketika ada seseorang dia suka membahas tentang atau mempelajari fikih, maka dia akan suka berteman dengan teman-temannya yang suka membahas fikih.
ketika ada orang yang suka sepak bola, dia tidak akan nyaman berteman dengan orang yang membahas hanya tentang fikih. Dia akan suka berteman dengan orang yang membahas sepak bola. Pun begitu, ketika seseorang ahli maksiat, dia tidak akan nyaman berteman dengan orang yang ahli taat. Dia akan suka berkumpul dengan ahli maksiat. Maka apabila kita ingin menjadi ahli taat, maka mari kita perbanyak untuk berkawan dengan orang-orang ahli taat. Jangan sampai sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 28, yang mana Allah menyatakan kondisi orang ketika dia masuk ke neraka gara-gara salah pergaulan. Maka orang-orang itu menyatakan, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duh, celaka seandainya saya dulu tidak menjadikan dia teman dekat. Teman dekat saya salah, sehingga akhirnya saya pun salah menempuh pergaulan dan salah menempuh jalan. Yang harusnya ketika kita sholat, kita minta ditetapkan oleh Allah di dalam Shiratal Mustaqim, tetapi dalam pergaulan kita tidak mendukung itu, justru sembarangan mengambil teman dekat. Di sini Khalil itu teman dekat, bukan hanya teman biasa. Ada yang kemudian mengatakan, saya berteman dengan orang yang kurang baik itu untuk berdakwah, agar dia bisa saya ajak ke jalan yang baik. Iya, itu teman saja. Tapi ini Khalil, teman yang dekat, yang mana kadang-kadang sampai rahasianya pun berbagi. Jangan sampai kita berteman dekat seperti itu dengan orang yang jalannya salah. Kemudian berikutnya adalah orang-orang yang menunda-nunda beramal soleh. Oh, sholat saya kurang lengkap misalnya. Nanti saja setelah Ramadan selesai saya akan lengkapi sholat saya. Atau yang sholatnya sudah lengkap, nanti saja selesai Ramadan, pas sudah masuk Syawal, saya akan melakukan kebaikan yang lebih. Sholat sunnah saya akan saya tambah, silaturahim saya akan saya tambah setelah saya mencapai kefitrahan nanti ketika sudah Idul Fitri. Tapi apakah kita betul usia kita akan sampai ke sana? Belum tentu. Maka ada orang-orang yang seperti itu menunda-nunda berbuat baik, ternyata belum sampai dia melakukan kebaikan itu, belum sampai dia melakukan pertobatan itu, ajalnya sudah sampai. Maka Allah menyatakan di dalam surat Fatir ayat 37, Allah menggambarkan bagaimana kondisi mereka. Wa hum yastarikhuna fiha, mereka berteriak di dalam neraka itu, Rabbana akhrijna, ya Allah ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini, na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal, kami akan beramal dengan amal yang baik itu, kami akan beramal dengan amal yang soleh itu yang belum sempat kami amalkan. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirukum ma yatadzakkaru fihi ma tadzakkar. Apakah tidak ada seorang yang memberikan peringatan di antara kalian? Dan apakah kalian tidak memikirkan peringatan yang sudah disampaikan itu? Wa ja'akumun nadhir, dan betul-betul telah datang pemberi peringatan itu. Fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Maka sekarang tuai saja apa yang sudah kamu lakukan itu. Fama lidh-dhalimina min nasir, dan tidak ada pertolongan bagi orang-orang yang zalim. Para jamaah rahimakumullah, maka
momen dimana ketika kita bersaum Ramadan ini, dimana kita mudah berbuat baik, jangan sampai kita sia-siakan. Karena Ramadan ini bisa kita lalui bersama adalah barokah atau wujud dari dimakbulkannya doa kita mulai Rajab dulu itu. Mulai Rajab kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkailah saya di bulan Rajab, bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan. Sampaikan usia kami sampai masuk bulan Ramadan. Kita berdoa seperti itu, lalu kemudian dikabulkan doa kita, maka mari kita wujudkan syukur kita, terima kasih kita kepada Allah dengan dipanjangkannya usia kita sampai kita menemui Ramadan ini. Dengan apa? Dengan memanfaatkan usia kita, kesehatan kita, keluangan rezeki kita dengan memperbanyak amal di bulan Ramadan ini, dengan meningkatkan kualitas amal di bulan Ramadan ini. Jangan sampai Ramadan kita tahun ini sama saja dengan Ramadan tahun yang lalu. Karena seorang yang mana ketika amalnya sama dengan yang lalu, dia rugi. Apalagi sampai Ramadan ini kemudian kualitasnya jauh lebih jelek daripada Ramadan yang lalu, maka dia orang yang celaka. Mumpung ini masih 7 Ramadan, masih ada sisa hari-hari yang kita berharap usia kita dipanjangkan oleh Allah sampai kita menemui nanti hari kefitrahan Idul Fitri. Sehingga dengan demikian kita nanti betul-betul bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan kualitas yang lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Kurang lebihnya sedikit ini semoga bisa menjadi bahan renungan bagi khotib dan bagi jamaah sekalian. Dan tentunya masih banyak ayat-ayat tentang penyesalan orang-orang yang melalaikan waktu itu. Banyak sekali dan mungkin karena terbatasnya waktu bisa kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kurang lebih ini yang bisa khotib sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Qala subhanahu wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syara'a lana bisiyami wa qiyami Ramadan wa ja'alana minas sha'imin was sha'imat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad wa ahli baiti thayyibin at-tahirin wa ala ashabil muntajabin al-mayamin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du ayyuhal hadiruna al-kiram, ittaqullaha haqqa taqwa kama qala azza wa jalla fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa sallu wa sallimu ala nabiyil mustafa kama amara Allah azza wa jalla, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an arba'ati khulafai rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati ajma'in wa anna ma'ahum bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وتسبيحنا وسجودنا ولا تضرب بها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أصلح أولاة أمورنا ووفقهم إلى ما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا الله من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون